Hai, Fighto Bro and Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Om Gun. Let's go! Kali ini Om Gun ingin berbagi cerita, karena menurut Om Gun cerita ini sesuatu hal yang sering dijumpai namun jarang disadari. Suatu ketika Om Gun menjumpai ponakan Om Gun. Maksud Om Gun waktu itu mau nyampein undangan, bukan Om Gun yang mau nikah, tapi tetangga. Wah, Om Gun nih. Laki-laki apa tuh nih? Ini nih Om Gun, kayak ada suara keras banget ya di bagian belakang roda saya. Sudah cek bearing belum? Belum sih Om Gun. Biasanya kalau roda belakang bunyi kretek gitu pas saat jalan, biasanya masalahnya di bearing. Semacam ada suara kretek saat jalan di roda belakang. Om Gun tanya, apakah sudah sempat cek bearingnya? Karena menurut Om Gun biasanya gejala seperti itu disebabkan karena bearing yang sudah aus. Memang bearing roda itu lebih cepat mengalami pergantian daripada bearing yang ada di dalam engine, walaupun bearing roda tidak mencapai RPM secepat bearing yang ada di dalam engine. Tapi beban kerja dari bearing roda itu berat banget. Dia harus menopang bobot dari kendaraan, dia harus melibas jalanan yang berbagai macam kondisinya. Misalkan dia harus menghantam lubang, batu, jalanan bergelombang. Nah, itu yang menyebabkan bearing roda ini lebih cepat aus ketimbang bearing yang ada di dalam engine. Gejalanya biasanya kalau Anda turunkan kecepatan atau pada saat berbelok, bearing di bagian roda itu mengalami gejala atau Anda bisa mendengarkan bunyi kretek. Tapi kalau Anda cepatkan laju kendaraan Anda, biasanya suara itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi ketika Anda turunkan lagi kecepatannya, maka suara itu akan muncul lagi. Gejala seperti itu biasanya sudah bisa dipastikan bearing Anda harus minta yang baru. Nah, Om Gun sarankan dan langsung Om Gun ambil tindakan. Wes, bongkar aja. Yuk ah. Karena sebetulnya penggantian bearing roda itu bisa dilakukan di rumah sendiri. Alat yang diperlukan yang pertama adalah kunci ring. Om Gun sarankan menggunakan kunci ring, jangan menggunakan kunci pas. Karena kunci ring itu dia lebih kokoh dibandingkan dengan kunci pas. Kemudian palu karet ya, dan jangan lupa sarung tangan. Karena motor yang Om Gun hadapi ini adalah Yamaha R25, ukuran kuncinya 19 dan 22. Sebelah kiri itu 19 dan sebelah kanan 22 ya. Nah, itu saling ditahan kemudian dibuka. Kalau membuka baut itu berlawanan dengan arah jarum jam kalau mau buka. Kalau mau kencangin searah jarum jam. Setelah dilonggarkan, lepas semuanya, nah baru kita bisa dorong perlahan agar as dari roda belakang itu bisa Anda lepaskan ke arah sebelah kiri, ya, sebelah kiri motor. Itu bisa Anda dorong menggunakan palu karet. Ini fungsinya palu karet di situ, perlahan. Nah, setelah masuk semuanya, nah itu baru bisa kita cabut sambil ditahan rodanya ya, supaya nggak bahasa Jawa ambruk bruak. Nah, jadi pelan-pelan sambil ditahan rodanya supaya nggak berantakan ya, karena di situ ada busing-busing yang harus kita pertahankan posisinya. Nah, setelah itu lepas, nah baru Anda bisa lepaskan rantai dari posisi sprocketnya, baru bisa Anda tarik ke belakang. Nah, itu kemudian dibaringkan bagian sisi sprocket itu bisa langsung dicabut. Memang agak
agak ketat karena di situ melindungi bagian sprocket dengan tromol. Nah, itu memang agak ketat. Nah, itu tapi bisa langsung dibuka. Nah, ketika sprocket itu terangkat, maka di sana Anda sudah bisa melihat bearing langsung tampak terlihat, khususnya bearing yang sisi sebelah kiri. Saya menggunakan alatnya namanya bearing remover. Nah, bearing remover ini adalah alat yang disarankan untuk melepas bearing dengan benar. Biasanya kalau kita nggak ada bearing remover itu menggunakan sesuatu yang panjang, besi yang panjang, misalnya kunci T itu masuknya itu dipukul. Nah, itu akan menimbulkan cacat di bearing yang akan kita lepas, atau lebih parahnya lagi akan menimbulkan cacat pada rumah bearingnya yang ada di tromol tersebut. Nah, itu bisa menimbulkan problem baru nanti. Nah, setelah terlepas, Om Gun mengganti bearing roda belakang dari ponakan Om Gun itu menggunakan bearing Faito S720. Bearing ini yang menggunakan single seal. Single seal itu ada lapisan penutupnya. Memang kalau bearing roda itu disarankan yang menggunakan penutup. S720 ini menggunakan single seat. Kemudian retainernya untuk S720 ini berbeda dengan bearing yang biasanya Anda jumpai, tapi ini menggunakan komposit serat kayu. Ini lebih tahan getaran, ini mampu mencapai 25.000 rpm. Sebetulnya S720 ini biasanya digunakan di engine bearing untuk yang punya kecepatan tinggi. Kemudian dengan komposit serat kayu juga minim getaran. Nah, ini lebih tahan lama. Buat Faito Bro and Sis yang suka dengan informasi seputar spare part otomotif, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari Faito yang berkenaan dengan dunia spare part kekinian. Dan buat Anda yang punya kritik maupun saran buat Om Gun ke depan atau bahkan pertanyaan, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar dan sebisa mungkin Om Gun akan tanggapi. Sekian video kali ini dari Om Gun, dan jangan lupa nantikan terus video-video berikutnya. Salam Faito. Let's go!